Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Kali ini konten bengkel restorasi rekomendasi kawan. Anggap aja atau sebut aja namanya Samsul nih. Gue dapet info nih dari Bang Samsul, ada bengkel restorasi Vespa yang Cihuy. Bukannya kaleng-kaleng, jauh-jauh ke Sidoarjo, gue paranin nih dari Kutabumi. Dari Rasti kita sowan ke Sidoarjo. Langsung aja kita temuin Mas Yanto nih. Halo Yanto, kenalin dulu lah. Oh iya, biar belum kenal. temen-temen ya kan, Iya. yang penonton nih pada tahu nih. Siap. Gimana? Monggo. Saya Yanto Yanpain, kalau di Instagram original custom pen. IG-nya Original custom pen. Iya. Gitu loh. Jadi nih Mas Yanto, ini saya dapat rekomendasi nih dari kawan nih, namanya Mas Samsul nih, ya kan? Siap. Mas Samsul. Siap. Katanya di sini nih di Sidoarjo ada bengkel restorasi yang cihuy banget. Nah, ini saya mau tahu nih buat teman-teman boleh sambil pantau IG-nya ya, Iya, bisa iya. lihat-lihat proses kerjanya. Ini yang digarap apa nih Mas? Apa dari restorasi bodi aja Ya. atau ke permesinan juga? Dari body sampai pengelasan sampai mesin juga bisa. Semua pokoknya ya. Semuanya bisa. Nah, untuk restorasi ini apakah dia sekarang kan stylenya macam-macam nih. Ya, ya, benar, Ada benar. yang kinclong, ada yang pengen balik ke orisinil. Ya. Ini apa nih? Semua digarap atau aku khususnya yang restorasi orisinil aja atau yang kinclong juga sikat aja? Jadi, Atau mau racing barangkali minta enggak. dipotong, dicop ya kan? Buntutnya kan zaman dulu suka dibikin nungging gitu Iya, kan? benar. Nah, itu kayak gimana tuh? Ini. Kalau saya pribadi sih, saya mengembalikan unit itu seperti aslinya. Balikin ke aslinya. Aslinya, jadi custom original. Custom original. Custom original istilahnya kita bikin original sesuai pakem aslinya. Gitu. Sesuai pakem aslinya. Oke. Satu, kita ngerjain body dari bentuk apapun, mau bikin tahun tua atau tahun muda, monggo. Tergantung waktu. Tergantung waktu. Benar-benar. Tergantung waktunya. Ya kita atur itu bang, gitu loh. Terus kenapa kalau saya bikin konsep original gini? Vespa itu kalau restorasi itu cukup sekali, Oke. 2 kali 3 kali drosor bang. Betul. Jadi istilahnya orisinil cat itu cuma 1 kali, cuman restorasi jangan bolak-balik ya kan? Iya gitu, bang. teman-teman. Jadi Ya. kita itu membuat suatu unit sesuai standar pakem. Dan saya pun belum bisa menerima kalau warna sesuai request warna bukan originalnya. Iya. Gitu bang. Karena itu karena hati ini ngebangunnya udah sesuai pakem. Nah. Jadi kalau customer pengen request warna-warna yang lain, jadi ini ya, maksudnya jadi beda, jadi nggak sesuai Beda, gitu ya. beda. Jadi beda. Beda. Treatmentnya, pelayanannya juga jadi beda ya. Beda Gitu. gitu loh. Karena gini, Vespa itu kan istilahnya apa ya? Hobi dan arti yang menyenangkan. Dan saya kerja juga pakai hati gitu loh. Bukan gerusa-gerusu 1 bulan selesai, seminggu selesai. Nah, cepat kaya saya kalau gitu kalau cepat. Berarti kalau yang masuk ke sini syarat utamanya kudu sabar ya. Sabaran. Harus sabar ya. Biasanya itu range-nya kira-kira berapa lama, berapa bulan gitu untuk pengerjaan normalnya gitu. Normal. Kalau kita itu sebetulnya itu satu itu dari kondisi body. Kondisi body, oke. Kondisi body. Kondisi body. Terus kedua itu kita itu biasanya paling cepat itu 3 bulan sesuai antrian. Sesuai antrian. Oke. Aman dikata sampai masuk ya. Hmm. Tapi kondisi saya bengkel saya Masih ini belum kan kelar nih yang belum lain. kelar. Dan nunggu. Oke. Gitu loh. Karena gini, bentuk Vespa itu kayak kita bikin, kita nggak pakai dempul. Hmm.
kita mix sesuai warna primernya. Heeh. Dan proses pengeringannya itu cukup lama. Gitu loh. Enggak, kalau dempul kan enak Bang Eman ya. Benar. Diteplok-teplok terus kita bentuk udah selesai. Heeh. Nah, kita mengedepankan kan dari bentuk sudut bodi tadi. Benar. Kita kembalikan ukuran, jaraknya dan PSP itu ada hitungannya. Hitungannya. Bukan dikira-kira loh Bang Iman. Nah, ini menarik nih. Ini kita bahas makin dalam, makin dalam. Teman-teman pantengin terus, jangan sampai terhipnotis nih. Jadi tadi dibilang meminimize dempulan ya, mengurangi dempulan. dempulan. Berarti kan dari timnya Mas Yanto nih dikentreng. Dikenteng. Umumnya nih ya, Iya, saya nggak bilang semua bengkel gitu, tapi umumnya bengkel-bengkel tuh kalau istilahnya dang mari dang bayaran itu ya kan bener. pengennya dempul bet-bet karena kan kalau pakai dempul tuh cepet tuh. Bener. Nah, kenapa Mas Yanto memilih untuk ngentreng? Biasanya kan kalau bahasanya saya tuh mungkin diurut ya, Benar. bodinya diurut dulu nih, ya Iya, kan? Itu kan lebih lama, itu kan perlu itu. Kenapa gitu? Apa passion? Aku passionnya nih ngebengkelnya harus begitu apa gimana tuh? Apa memang ya kayak gitu? Atau emang dikentreng biar meminimais dempul? Jadi gini Bang Iman. Kita aja kalau sakit keseliu aja ibunya. Dan berarti badan ini kalau enggak diurut ya enggak enak. Wah, aduh. Sesimpel dan sederhana itu, bener tuh. Jadi kalau kita jangankan kesleo ya, Ya, bener. maksudnya urat geser aja ya. Jadi kudu diurut. Jangan diurut. Jadi kita itu ada alat. Jadi Ada kita alatnya. itu pakai hammer impact. Hmm. Ada tekanan angin juga. Gimana bodi ini kayak lurus gitu kan. Terus sudut naknaknya hidup semua. Itu pun nggak pakai oles-olesan apa itu kelihatan bikinan gitu loh. Kita bikin natural aja. Semakin kita gosok terus kita istilahnya bisa keluar aurnya pelatnya itu semakin bagus. Ya minim istilahnya kalau kita breng nah itu kan menandakan kan bagus. Iya benar. Kalau kita bergelombang-gelombang kan kalau dilihat kan nggak enak Iya, Bang Iman. benar. Ya ibarat kita sakit tadi kalau Iya. nggak salah urat nggak dipijetin ya sakit terus. Kepuasan juga kali ya kalau di dempul memang cepet, tapi ya nggak seret kali di hati kali ya. Iya Nggak seret di hati ya. Ya, dari dulu saya itu menciptakan gimana Vespa ini dari Italinya itu nggak pakai dempul. Itu saya belajarnya dari situ. Masa kita itu nggak pakai dempul. Dan kenapa saya nggak pakai dempul? Saya udah menemukan formulanya. Yang premier itu, cat Yang dasar primer, itu. cat dasar itu kita oles-olesi Bang Aiman, yang bekas rasnya itu kan, habis dihalusin, ada di video saya di Instagram, tadi saya upload kan, itu kan cara kata kerja biar apa? Harapan saya itu orang-orang itu bukan saya itu jadi patokan guru, bukan. Ini loh kerja itu kayak gini, ya maksud saya itu gitu. Apa ya? Telaten ya. Telaten. Nah, saya juga nih nontonin nih di IG-nya yang ada Vespa tuh dibakar-bakar. Itu maksudnya gimana? Menguji kekuatan cat atau apa tuh? Itu tahun berapa ya Bu? Itu postingan yang paling bawah sendiri Bang Iman. Itu ada rumusnya Bang Iman sebetulnya. Kalau kita itu karena tempat ini nggak ada istilahnya itu open. Nah, cat itu kalau di open Bang Iman itu semakin keras ya Bang Iman. Sampai gosok sama kuku apapun itu nggak bakal berat. Karena saya nggak media open nggak ada, akhirnya itu saya bakar. Nah, kedua menimbulkan warna klasik juga. Period korek ya. Iya, kita kan alirannya kan ke custom. Iya. Custom orisinil ya. Iya. Tapi nggak pasti kan saya bilang ini custom, Ya. bukan original ya Pak. Betul. Itu sih yang harus kudu di garis bawahi ya, Iya. kejujuran gitu. Kejujuran. Karena buat teman-teman kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun kita berada. Jadi jujur itu utama ya Mas ya. Utama Bang Iman. Karena apa ya? Kita itu cari bukan sok suci atau apa. Kita cari berkah hidup ini Nah, aja. itu dia benar bener banget. Nah, terus apa tadi ya? Gua itu tadi kelupaan. lali. Kakek sing arep ditakoni ya.
Monggo mumpung Ya. jauh-jauh ke sini Bang Eman. Itu Tanya aja. tadi udah di cat yang dibakar. Terus apa Sampai meneh? rokokan dhisik Bang Eman. Nah, iki yo. Sampean ngopi durung ngopi. Gudang garam ya. Aku Gudang jalan garam. nih, gudang garam Jaya, gudang garam Jaya. Jaya. Korek bro, korek. Oh, ini. Aduh, atur suwun. Nggak enak kalau ngobrol itu nggak ada yang diseruput itu nggak enak. Kalau ada absap ya wis Yo, ini enak, seruput Bang dulu Eman. nih. Ini bikinan kopi bikinan Bang Samsul nih. Sedap banget nih. Bang Samsul. Ah, mantap. Ini teman. Ini, Bang. Jadi lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut Jadi lagi. ini bengkel udah berdiri dari tahun berapa nih, Mas Hendro? Saya itu Mulai awal 2005 Bang. 2005. Tapi bukan cat Vespa loh ya. Oh, awal-awal malah bukan Bukan main cat Vespa. Apa Enggak. tuh? Saya itu ikut orang di pengelasan sama pengecetan. Oh, penjelasan apa? Salah satu peninggalan orangnya ini tulisan ini. Oh, ini pelang ini nih. Iya. Pelang ini berarti historis nih ya. Iya, sorry. Bengkel, Sama mainan. alat-alatnya ini. Las Dodok Catukona. Las Dodok apa nih? Baru denger nih. Baru kerungu aku Las Dodok. Las Dodok apa? Las Buku dodok itu kali ya? las dodok itu masih Oh, dodokin ketok. ya. Las Nah, ketok. ketok ini loh. Las Nah, ketok. itu las dodok tadi. Oh, berarti memang basicnya atau emang dari awal tuh udah ngentreng gitu ya? Iya. Udah ngentreng. Jadi pembelajaran dulu waktu masih muda. Ya maaf ya, kita itu dasar orang bandel dulu, ya kan? Orang bandel, orang ngokong, orang nakal. Jujur aja, saya masih kecil itu udah gak ada orang tua. Jadi cari makan itu sendiri ya, ini nempel di tukang-tukang ini. Ngikut ngenger. Itu ngenger. Nah. Jadi pokoknya saya dapat uang, dikasih buat sanggup sekolah udah cukup. Nah pengalaman dari sini saya kembangkan. Tahun 2005 dapat Vespa. Akhirnya saya pelajari bentuk-bentuknya. Saya tanya itu catnya itu, ini kok bagus kok mahal. Ini dari apa kok bisa mahal, ya kan? Masa saya nggak bisa kayak gini, ya, dia bilang kan gitu. Terus saya telusuri, akhirnya tuh saya tuh jadi acuan buat saya. Saya pasti bisa. Tapi dia pakai gitu, saya nggak pakai dempul. Otomatis kelas saya bener-bener saya bikin sedetail mungkin. Karena ada contoh-contoh di dalam itu yang mulai bikinan SS 90, SS 180, 50, bikin ada. Dari sekian banyak Vespa yang pernah dibuat, yang paling sukar atau yang paling sulit dikerjakan tipe apa tuh kira-kira? Semua itu sulit. Semua Tapi sulit, kalau oh. ada contoh, kita itu nggak syukur bikin. Ukuran harus sama. Ada contoh ada plek-plekannya Ah, gitu ya. iya bener sampean. Kalau dikira-kira nggak bisa Bang Iman. Kira bentuk itu sesuai contoh aslinya Bang Iman. Kalau dikira oh gambaran kayak gini harus ada bentuk. Kita saya ambilkan contoh aja ya. Boleh. Biar enak. Jadi ini biar ngobrolnya makin cihu ini, jadi lengkap. Ada sampelnya nih. Nah, ini mal-malan ya ibarat kata nih. Kalau bahasa gua mal-malan ya kan. Nah, Ini nih maaf. Ini ada ukuran nah, pakemnya standar ini buat PTS Bang Iman. ini buat PTS. Jadi gini. Ini Nah, lengkungannya ya. lengkungan layarnya gini. Lengkungan layarnya. Memang teman-teman kalau untuk ngebangun biasanya yang suka bikin sakit mata itu pas tekukannya jadi nggak Bener, pas ya, nggak patah pas, gitu ya. patah gitu. Gitu. Jadi memang udah ada dan tiap Vespa beda-beda ya. Beda-beda. Lengkungannya ya. Ini Ini buat PTS. ini sprint Bang Ini Iman. sprint. Tuh, Nah. sprint ini beda juga tuh. Sprint beda lagi. Ini yang ekor kalau dari bawah itu ekor ini kan 60-an gini Bang Iman. Jadi Oh, bentuknya kan iya, bulatnya iya. gini. Ya. Itu harus sama. Heeh. Terus pas titik tengahnya sini harus pas roda. Oh. Itu Bang Iman. Jadi Terus ini ya. ini ekor ini.
jelek. Oh, ini Eko. Tapi bermanfaat ini. Eko. Ini kalau di Vespa Super, Bang Aiman, Super Sprint tuh ini sampai tekuannya di plat nomor. Oh, ini buntut nih. Buntut di Buntut. Bang Aiman. Ini buntutnya nih. Iya, ini buntut. Iya, ini buntutnya. Ini kalau yang nggak ngerti ya usah opo gitu. Bener. Ya kan? Jadi ada acuannya, ada pakemnya acuan, masing-masing ada pakemnya. masing-masing Vespa. Nah, untuk lama pengerjaan udah. Kira-kira kalau biaya range harganya aja nggak usah karena kan pasti beda-beda kan penanganan, kondisi. Tapi kira-kira range harganya untuk restorasi di sini kira-kira biayanya perlu dana berapa? Di luar ini ya, di luar spare part tentunya kan. Iya, Karena iya. kan kalau spare part kembali ke dia mau pakai orisinilan, Atau mau pakai impor. import gitu kan. Kira-kira kalau ongkos pengerjaan, pengelasan itu kira-kira berapa? Kalau Biayanya saya- range harga. range harga itu sendiri-sendiri saya pilih-pilih Bang Aiman. Jadi kalau pengecatan itu dari 6,5 sampai 7 juta. 16 seperti juta. Terus untuk ganti lantai, ya kan itu untuk ganti lantai. Terus bodi yang hancur gitu kan kita kembalikan ke sesuai pakemnya. Itu dari 3,5 sampai 4,5. Itu pengelasan lah ya, Pengelasan. pengelasan. Kalau bikinan custom lain lagi. Lain lagi, bikinan custom berarti dia tergantung part apa yang mau dibikin nih. Bener, gitu. bener Bang Iman. Jadi kadang orang kan, Mas bikinkan SS90. Iya. Mas bikinkan SS180 itu beda lagi. Bener-bener. Jadi range harganya relatif ya, Relatif. relatif tergantung apa unitnya, kerusakannya gimana dan sesuai sama Bener. pengerjaannya juga ya. Nah, aku pengen tanya, itu kan ada Vespa yang kebal thinner istilahnya. Iya, iya. Nah, Vespa apa aja sih Mas nih pengalaman Mas Yanto nih yang kebal thinner atau yang nih tahun sekian nih udah nggak kebal thinner nih gitu. Saya itu pernah ngerjain. Jadi kadang tahun 60 itu pasti kebal thinner. Pasti kebal thinner tahun 60. Saya katakan belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Heeh. Karena saya juga merestorasi yang plat-plat original. Heeh. Itu kan ada tumpukan-tumpukan teman-teman. Saya lunturi ada yang istilahnya itu ada yang luntur. Itu biasanya itu kayak super blue yang tahun 64 itu kan itu luntur Bang Eman. Terus itu tahun 60-an. Kalau di PT di 70-an ya kan. Itu kalau sprint kebanyakan sih ada yang tahan, banyak yang tahan dibandingkan yang enggak. Kalau PTS Jadi luntur tuh. ada yang enggak kuat Bang. Kuat. Berarti kuat ya. Kalau sprint kuat tuh. Iya. Nggak luntur, kebal thinner berarti. Iya. Terus PTS PTS. Ya Itu ada PTS yang kan tahun luntur. 80-an tuh. tahun 80-an. Itu ada warna tertentu, warna coklat milu. Heeh. Itu luntur. Luntur. Ya. Makanya saya itu kan kadang pasti saya cantumkan pantengnya aja di IG saya dari bawah. Iya, itu bener. banyak Iya. teknik-tekniknya gitu. Iya benar-benar. Nah kalau yang tahun-tahun muda PX series, PS series, karena kan banyak juga yang nanya nih, yang muda nih jangankan dilunturin, di poles aja di ini aja udah luntur ya kan sama kain tuh di Iya. dikit lah sebut merek gitu, dikit aja udah ngelotok gitu. Kalau untuk tahun-tahun muda gimana? Apakah kebal thinner? Takutnya teman-teman yang terobsesi, wah dilunturin, akhirnya malah jadi ketemu kaleng lagi. Kalau yang tahun muda gimana tahun muda? Mas? Kalau tahun muda itu kebanyakan Mbak Iman. Karena catnya itu udah dilapisin pernis. Heeh. Dan rata itu kayak keluaran yang udah dan motor. Oh, udah dan motor, Udah dan betul. motor Heeh. eksklusif 2. Heeh. Itu kebanyakan luntur. Bang. Banyak kan luntur ya. Pasti luntur Bang. Nah itu penting tuh. Jadi buat temen-temen nggak usah berharap banyak ya. Mending di restorasi total aja ya. Bener. Jangan bener. diluntur-lunturin gitu. Bener, Kecuali Bang. dapatnya memang udah orisinil plek-plekan begitu ya. Bener Bang. Gitu. Jadi ada PX yang pertama itu tahun 80-an sampai kisaran 90-an itu yang rata-rata yang tahan itu warna-warna solid Bang memang. Warna-warna solid. Bukan metalik Bang memang. Yang lebih tahan nih warna-warna solid ya. Warna solid Bang memang. Kalau yang warna-warna istilahnya baru kayak warna-warna istilahnya silver metalik itu jangan harap kuat Bang memang. Pasti luntur itu. Pasti luntur itu. Jarang yang kuat. Tapi kalau ya bukan maaf loh ya, kalau saya kan pasti kan saya komik itu warnanya sesuai kekuatan Bang.
Jadi saya punya racikan sendiri gitu loh. Kayaknya itu bumbu dapur gitu. Iya. Iya kan. Ya maaf kalau dari sini tuh Vespanya nggak ada yang kinclong. Banyak yang kusam soalnya. Usap. Nah, Mas Yanto, ini tips buat teman-teman kalau mau restorasi Vespa, sebaiknya apa sih yang dipikirkan gitu? Apakah ya dana otomatis ya, Iya, apa iya. kesiapan waktu atau Vespanya harus begini atau gimana? Mungkin bisa di infokan nih ke yang nonton. Kira-kira kalau mau restorasi apa aja sih yang kudu disiapkan gitu? Ini yang restorasi atau mau beli kendaraan? Yang mau restorasi deh, dia udah punya nih. Kira-kira kalau mau restorasi nih gitu. Kalau mau restorasi kayak Vespa klasik itu diusahakan itu warna sesuai warna BPKB sesuai warna aslinya. Karena warna asli itu Bang Maiman nggak istilahnya itu nggak bosenin, nggak gampang gelenger. Apa tuh? Blenger apa tuh? Blenger. Apa yang nggak paham blenger ini? Istilahnya gini mas, istilahnya nggak bakal bosan. Gak bakal bosen. Gitu loh. Jadi kita itu utarakan itu kelasikan. Long lasting lah ibarat kata ya. Wih deh, ngeri bener. Tapi gitu, karena kerjaan kita itu tadi saya kembalikan kan. Vespa itu paling enak, paling nyaman itu standar. Vespa kalau standar itu pasti nyaman. Bener. Iya kan? Kita nggak usah kebut, nyaman, bodi kokoh, enak, wah nggak capek kita. Bener, Iya kan? bener. Pasti. Bener. Tapi kalau salah urat atau forknya Maiman ya, Menceng gitu ya. menceng gitu. Capek Maiman. Nggak Karena- bisa iya, bergaya ya. bener. Nggak bisa bergaya gini. Nggak bisa bergaya gini. Kena deh. Iya Ada yang kena, Pak? Enggak, wis ora apa-apa wis koncoku padha karo konco kabeh. Iya. Jadi kudu sabar juga ya tentunya ya. Harus sabar. Kalau ini ya. Jadi gini, proses lama itu kita tuh kalau pengecatan itu cepat, Bang Maiman. Yang susah itu paling lama itu di pembentukan bodi. Nah, itu benar-benar itu kokoh. Jangan sampai istilah kalau pembentukan kita itu udah maerot, ya istilahnya harus nggak diurut, ya itu capek Bang. Iya, Iman. capek bener. Dilihat nggak enak, dipetelengi nggak enak, dinaiki apa lagi? Mas Yanto terakhir Mas Yanto. Iya. Udah lama kan maksudnya dari sekian banyak customer dari bermacam-macam daerah, yang paling ngeselin itu customer yang kayak gimana sih? Customer yang baru. Gimana tuh? Jadi ini buat teman-teman biar tahu kita nggak ngelihat yang negatifnya ya. Iya. Jadi segala hal kita lihat dari sisi yang positif. Jadi maksudnya teman-teman biar belajar, lu jangan jadi orang yang mengesalkan gitu kan. Bener. Jadi kira-kira customer yang ngeselin tuh yang kayak gimana sih? Kita itu kalau yang baru itu pasti menjelaskan. Harus kudu ini dulu ya. Harus, dan itu terus bertahap. Kalau orang lama, orang bukan, maaf lo ya, saya bukan istilahnya orang baru gini, enggak. Jadi gini, istilahnya orang yang paham Vespa itu enak, teman. Tapi ya kalau kurang paham, itu duanya cepet, terus kedua itu pokoknya buru-buru. Itu yang bikin nggak tenang kerjaan gitu Bang. Karena apa ya? Kalau saya sih Bang, emang saya kembalikan tadi kan dari omongan awal. Kalau pengen cepet, saya ini cepet kaya Bang. Iya benar. Iya. Benar. Cepet kaya. Sedangkan saya kan ada karyawan. Karyawan saya itu ada 6. Ini tadi ada di luar mesin nih. Kalau SPK ini itu hampir 7 yang kolaborasi gitu bisa itu. Gimana caranya itu kerja waktu kerja kaya. Apa di tukang lasnya itu juga prosesnya itu Iya. mundur. Terus udah jadi tukang las. Lu belum tentu cocok Bang ini. Pasti dibenahin lagi Bang ini. Diurut lagi, dikentreng lagi sampai Dikentengi presisi. lagi ya. Kalau orang yang bisa memahami itu enak. Tapi kalau yang berkabar tiap hari ya susah. Karena kita nggak pegang HP kerja itu. Betul. Gitu loh Bang Iman. Nah, jadi buat teman-teman, jadi seperti tadi di awal nih konten ini, bengkel restorasi recommended kawan kan ya. Jadi teman-teman dari video ini teman-teman bisa ambil kesimpulan, wah kira-kira gue mau restorasi unit Vespa nih, oh cocok kan nih, gue buru-buru. Ya udah berarti mungkin pilihannya bukan di Mas Yanto ya kan, Iya, mungkin bisa cari di bengkel yang Bengkel lain. lain, Jadi gitu. ketimbang sama-sama saling menyusahkan, betul Benar. nggak? Yang pihak bengkelnya juga jadi repot ya kan.
teman-teman juga mungkin lama nih itu ya, jadi mending udah tahu nih. Oh, jadi kalau menurut saya nih Mas Yanto ya, Iya. sebelum kawan-kawan masuk ke bengkel dulu, profiling dulu atau cek dulu bengkelnya, hasil kerjanya ya Mas ya. Bener, bener. Hasil kerjanya, terus mungkin bisa tanya-tanya dulu Nah, ya kan. itu lagi. Tanya-tanya Bener. dulu, nih gimana nih gitu. Jadi teman-teman bisa dapat bengkel satu yang tepat sasaran nih. Mungkin teman-teman pengennya kejar tayang, mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan jadi, atau mungkin dari budget juga ya kan. Itu teman-teman harus profiling dulu biar dapat bengkel yang tepat, kedua belah pihak saling menguntungkan. menguntungkan. Saling enak gitu. Kerja juga enak. Benar gitu. Benar. Oke, Mas Yanto, thank you banget nih. Saya udah bisa sharing-sharing. Iya, Pak Eman. Silaturahim, sinau, ya kan? Podo-podo, Pak Eman. Sinau. Jauh-jauh belajar, kita namanya ini saling apa? Jangan kapok kalau Oh, kesini lagi ya. oh, Kalau pasti tujuan kesini. Jawa Timur mampir loh, Pak Eman. Pasti, insya Allah pasti kesini. Pasti kesini. Ya nanti barangkali saya bisa membantu unit sampean. unit Amin, satu. amin. Ya kan, mudah-mudahan saya kerjakan, Siap. mudah-mudahan bisa puas sampean. Siap. Oh ini loh hasil saya, gitu kan. Oke, siap, Bisa Pak membantu Tusul. Yeah. rekomendasi buat teman-teman yang lain. Siap. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, pengen mengetahui info-infonya, bisa DM ke IG-nya nih Mas ya. Iya. IG-nya Original Custom Pen. Teman-teman bisa stalking, bisa lihat-lihat di situ, bisa DM. Mungkin alamatnya di mana, mungkin bisa DM aja ya. Iya. Bisa DM gitu aja. Kalau bisa WA, Bang. Oh, WA. Oh, ada, boleh nih di sini nih WA. Iya, biasa. Boleh. bisa. WA-nya berapa Mas WA-nya? Di Instagram ada nomor WA saya. Hmm. Ya maaf kalau ada DM belum saya sempat balas karena waktu dan kerjaan saya. Kalau di WA catat aja 0895 3109 0505. Oke, udah dicatat ya nih, gua tayangin di mari nih. Oke, teman-teman. Sudah semakin sore nih Mas ya. Iya, Mas. Sudah semakin sore. Kita harus balik lagi nih ke Tangerang City. Suguhannya kopi, Bang. Wes rokok cocok iki. Kita harus kembali lagi. Mudah-mudahan tayangan yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka tayangan ini, teman-teman boleh kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa. Dijugugin aja. Gue Eman Vigano. Saya Yanto Yan, Original Custom Pen. Sampai jumpa lagi. Ciao.